dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Ibu Bapak, seluruh warga jemaat GKP Sidorame di mana saja pun berada. Dalam ibadah minggu terakhir pada bulan Agustus tahun 2020 ini. Hari ini adalah hari istimewa karena 30 Agustus tahun 1964 adalah hari lahirnya GKPI. Sehingga pada hari ini kita dengan sukacita merayakan 56 tahun GKPI. Biarlah Tuhan memberkati kita sebagai warga GKPI sesuai dengan tugas dan panggilannya menghadirkan kerajaan Allah di mana dia berada. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, bersaat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 695 ayat 1 dan ayat 2, Yesus Tuhaku di Homa Awon. Ah
kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan benar, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami jangan melawan kehendak-Mu dan jangan tinggi hati. Akan tetapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 253 ayat 3 dan buku ND nomor 127 ayat 4. Majulah, majulah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Marilah kita mendengarkannya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya
datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 162 ayat 6 sampai ayat 7. O Debata Macai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan, karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri pada-Mu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami.
tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Ya Yesus, ku berjanji. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 202 ayat 6. Hu ha holongi ho. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita jemaat pada minggu hari ini. Pertama, pemberita firman Tuhan. Pemberita firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Bapak Pendeta Henry Nebaho STH, Pendeta GKPI Resort Ambarita. Terima kasih atas pelayanannya. Kedua, berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua, di tengah-tengah keluarga Bapak Togar Siahaan dan Ibu Loide Tanjung. Alamat Jalan Pelita 1 nomor 29, Sektor 10, nomor induk 1006. Lahir pada hari Selasa 7 Juli 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama, di tengah-tengah keluarga Bapak Alexander Sitinja dan Ibu Leriana Munte. Alamat Jalan Pelita 5 nomor 15, Sektor 10, nomor induk 1040. Lahir pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, amplop Bakti Hud Pusat. Kantor pusat telah mengirimkan amplop Bakti Hud Pusat ke jemaat kita yang kami lampirkan di kertas acara. Mari kita isi dan kembalikan ke kantor atau melalui kantong persembahan. Kelima, ibadah tatap muka di gereja. Mulai minggu pertama September, tanggal 6 September 2020, di gereja kita akan dibuka ibadah tatap muka untuk umum sebanyak 2 kali, yakni pukul 8.15 WIB Bahasa Indonesia, pukul 10 WIB Bahasa Indonesia. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti pakai masker, periksa suhu tubuh, cuci tangan, dan atur jarak tempat duduk. Lansia tetap belum diizinkan. Untuk itu, tata ibadah masih tetap diantar ke rumah-rumah jemaat. Harap penatua mengumumkannya via WhatsApp jemaat sektor masing-masing. Keenam, Pikar Tika Sidabalo STH telah berada di tengah-tengah kita. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Pikar Tika Sidabalo STH, Pikar pengganti Pikar Parinduan Tambunan STH yang telah pindah ke GKPI Kerawang Bekasi, Jawa Barat. Pikar Tika Sidabalok sebelumnya, Pikar tahun kedua adalah di Lumban Inaina Siborong-Borong. Oleh sebab itu, usai warta jemaat akan diadakan acara khusus untuk mengojakkan Pikar baru di tengah-tengah jemaat kita. Jemaat yang sakit, yang pertama, Bapak B. Sinaga, Sektor 3, di Rumah Sakit Murni Teguh. Yang kedua, Benyamin Panggabean, Sektor 3, di Rumah Sakit Elizabeth. Demikian berita jemaat di tengah-tengah ibadah kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 156, ayat 3, Jehovah Tuhaki.
Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, segenap warga jemaat GKPI Sidorame, sebagaimana diwartakan pada hari Minggu yang lalu, bahwa di gereja kita akan ada pergantian pikar dari Pikar Parinduan Tambunan kepada Pikar Tika Sri Astuti Sidabalok STH. Saya bacakan surat keputusan pimpinan pusat. Surat keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI nomor 1032 P12 7/2020 tentang mutasi pendeta praktek atau pikar di GKPI. Pimpinan Sinode GKPI setelah membaca dan mendengar dan seterusnya, mengingat dan menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengakhiri masa berlakunya surat keputusan nomor 1045 P12/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018 atas nama Pikar Tika Sri Astuti Sidabalok STH sebagai pendeta praktek di GKP Resort Ciborong-Borong, Lumban, Inaina. Kedua, menempatkan saudari Pikar Tika Sri Astuti Sidabalok STH sebagai pendeta praktek di GKPI Jemaat Khusus Sidorame Wilayah 1 Medan Langkat. 3. Tugas dan tanggung jawab Pikar. Pertama, belajar mengenal tugas-tugas pelayanan pendeta GKPI. 2. Mempersiapkan dan melatih diri untuk menjadi seorang pelayan atau gembala jemaat. 3. Membantu pendeta resort, majelis jemaat dalam melaksanakan ibadah, pengajaran, dan pelayanan di gereja, dan jemaat di bawah bimbingan arahan pendeta resort. 4. Berkedudukan di GKPI Jemaat Khusus Sidorame. 5. Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020 melayani di bawah bimbingan pendeta resort yang bersangkutan. Surat keputusan ini sewaktu-waktu bisa dirubah atau diperbaiki jika terdapat kekeliruan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 17 Juli 2020. Pimpinan Sinode GKPI Sekretaris Jenderal Pendeta Rosinita Huta Barat STH ditandatangani, Bishop Pendeta Oluan Pasaribu MTH ditandatangani. Kepada Saudari Pikar Tika Sri Astuti Sidabalok STH, bersediakah saudara saya tetapkan sebagai pikar atau pendeta praktek di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Sidorame pada saat ini? Jikalau saudara bersedia, katakan sekarang, ya saya bersedia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk saya. Maka dengan ini, saya Pendeta Samuel Bahari Purba, Bachelor of Theology, jabatan Pendeta Resort Khusus GKP Sidorame, menetapkan saudara sebagai pelayan pendeta praktek di Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Sidorame mulai hari ini. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, kami berterima kasih bahwa Engkau senantiasa memelihara kesinambungan daripada pelayanan di gereja-gerejamu di muka bumi ini,
Demikianlah berlangsungnya juga hari ini di Gereja GKPI Sidorame. Setelah Pikar Parinduan Tambunan pindah ke gereja yang ada di Pulau Jawa, masuklah kepada kami Pikar Tika Sri Astuti Boru Sidabalok menggantikan pelayanan Pikar di sini. Biarlah kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu ini sambil belajar melayani dengan baik dan benar. Jauhkan dia daripada kuasa-kuasa duniawi, supaya dia tidak dibelenggu oleh keduniawian ini, melainkan dia membawa wajah kemuliaan Tuhan di dalam pelayanannya, seberapa lama pun Engkau tentukan melayani di sini. Hadirlah bersama dengan dia dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan, menghibur, membekali dia dengan ragam-ragam karunia demi karunia. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata bagi hamba-Mu ini, sejak hari pertama dia melayani di sini, sampai pada waktunya nanti Engkau memanggil dia sebagai pendeta di Gereja Kristen Protestan Indonesia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tika Sri Astuti Boru Sidabalok, sarjana teologi. Ibu yang melahirkan saya Boru Sitorus Dori, dan saat ini saya berstatus sebagai vikar di Gereja Kristen Protestan Indonesia pada tahun yang ketiga. Orang tua kami tinggal di Flamboyan, Pekanbaru, Riau. Kiranya Tuhan yang semakin menguatkan dan meneguhkan kita jemaat Tuhan di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Sidorame. Itulah perkenalan singkat dari saya. Shalom dan horas bagi kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayat pertama dan ayat yang ketiga. Allah-Mu benteng yang teguh. Betapa
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bagi kita GKPI merupakan hari bersejarah. Sebab GKPI berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964. Itu berarti hari ini GKPI sudah berusia 56 tahun. Suatu usia yang sudah cukup panjang. Ibarat suatu keluarga sudah beranak cucu, sudah dewasa, sudah matang di dalam iman, matang di dalam daya, matang di dalam dana. Gereja GKPI berdiri pada tahun 64, merupakan tekad dari para pendirinya menjadi gereja yang baru, gereja yang tidak seperti gereja yang mereka tinggalkan, gereja yang melayani, bukan yang dilayani, gereja yang memuliakan Tuhan, bukan gereja yang memuliakan manusia. Oleh karena itu, hari ini, mari kita kembali merenungkan tujuan awal dari berdirinya GKPI 56 tahun yang lalu, yakni menjadi gereja yang rela berkorban, gereja yang melayani, gereja yang memenuhi panggilan imannya di hadapan Tuhan. Dalam rangka ulang tahun 56 tahun GKPI pada hari ini, gereja kita memilih kitab Ulangan pasal 18, ayatnya yang ke-9 sampai 14 yang sudah kita baca tadi, dengan suatu tema
menang atas kuasa kegelapan. Menang atas kuasa kegelapan. Itu artinya warga GKPI dipanggil Tuhan seperti seorang tentara yang memerangi kuasa kegelapan. Apa itu kuasa kegelapan? Pastilah kita tahu kuasa kegelapan itu adalah kuasa yang jauh dari kebenaran. Kuasa iblis yang dipenuhi dengan kejahatan, kemunafikan, serta berbagai-bagai kegiatan yang memuja-muja iblis sebagai raja dari kegelapan. Sedangkan kuasa Tuhan disebut sebagai kuasa terang. Kuasa yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang biasanya disebut sebagai berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas kebaikan, dan berdiri di atas keadilan. Nah, marilah kita berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas kebaikan, untuk memerangi apa yang disebut dengan kuasa kegelapan tadi. Saudara-saudara, dalam renungan ini tadi dikatakan bahwa, wahai bangsa Israel, kalau engkau sudah memasuki tanah perjanjian, tanah yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, yakni tanah Kanaan, kuasailah tanah itu, tetapi perangilah kuasa kegelapan yang menjadi pegangan hidup penduduk Kanaan itu tadi sehari-hari. Apa kuasa kegelapan yang menjadi pegangan mereka sehari-hari, penduduk asli Kanaan? Mereka adalah mempersembahkan korban di dalam api. Korban itu berasal dari anaknya sendiri, baik laki maupun perempuan. Kemudian sehari-hari mereka mendengar petenung, mendengar peramal, mendengar penelaah, mendengar penyihir, dan sehari-hari mereka aktif bertanya kepada arwah-arwah orang mati. Maka Tuhan di sini melarang orang Israel mengikuti kebiasaan agama, budaya daripada orang-orang Kanaan. Tuhan berpesan, kalian harus merubah, memerangi cara hidup, cara beragama daripada orang-orang Kanaan tadi. Saudara-saudara, ini mau mengatakan kepada kita, dalam ulang tahun GKPI yang ke-56 ini, supaya setiap warga GKPI mau menjadi alat Tuhan untuk membawa terang ke dalam kegelapan, yakni kegelapan di dalam dosa. Dunia ini sudah cemar, sudah menentang dan melahirkan berbagai-bagai kejahatan. Tetapi Tuhan sudah datang ke dunia melalui anaknya Yesus Kristus, memberikan teladan. Tuhan kita Yesus sudah memerangi berbagai-bagai penyakit dengan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan, mengampuni dosa orang-orang berdosa, dan juga membangkitkan orang yang sudah mati, juga memberi makan orang-orang yang lapar. Itulah pembaharuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ke tengah dunia, sehingga kita warga GKPI dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-56 tahun ini untuk
menjadi agen perdamaian, agen memerangi kuasa jahat, kuasa dosa. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya, kuasa mengusir setan, kuasa menginjak ular berbisa, kuasa menyembuhkan sakit penyakit, dan menghibur orang-orang yang terluka, orang-orang yang hidupnya tertindas. Maka orang Kristen wajib memerdekakan orang-orang yang dibelenggu kejahatan, dibelenggu sakit penyakit, dibelenggu kemiskinan, dan dibelenggu oleh kebodohan. Biarlah GKPI menjadi alat yang membawa terang, membebaskan manusia lingkungannya dari berbagai-bagai belenggu-belenggu tadi. Saudara-saudara, gereja kita GKPI juga dalam usianya yang ke-56 ini dipanggil untuk melakukan perubahan di dunia. Warga GKPI tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 1. Warga GKPI harus menjadi terang atas bumi Indonesia. Apalagi pada saat-saat di mana seperti sekarang ini masih dikuasai oleh penyakit yang menakutkan, di mana orang masih terbatas di dalam gerakan. Tetapi marilah warga GKPI berpartisipasi untuk ikut memerangi, ikut membebaskan orang yang dilanda ketakutan, baik yang dilanda oleh sakit penyakit maupun kemiskinan itu tadi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa duniawi sakit penyakit ini tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dikatakan dalam ayat 14 bahwa bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan itu tadi tidak boleh hidup bercela di hadapan Tuhan. Kita dipanggil tinggal di dalam dunia yang penuh dengan cela, tetapi kita tidak boleh terikut-ikut hidup tercela. Oleh karena itu, sepanjang masa di dunia ini, kita berada dalam masa yang amat sulit. Bagaimanakah supaya kita dapat hidup di tengah-tengah kesulitan itu tadi, di mana dunia makin hari makin tercela? Siapa yang bisa menolong kita? Marilah kita membaca Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu. Jangan engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa artinya? Yosua diminta oleh Tuhan supaya Yosua membekali dirinya dengan firman Tuhan. Membekali dirinya dengan kuat kuasa Tuhan lewat firman-Nya. Tentu kita masih ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Daud hanya mengandalkan kuasa Allah, yaitu dengan 5 biji batu dia bisa menewaskan Goliat yang memiliki peralatan perang yang lebih baik dari dia. Kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Tidak ada yang bisa membela kita, apalagi dalam perang iman. Hanya kuasa Tuhanlah yang akan membela dan menyelamatkan kita. Akhirnya saudara-saudara, dalam renungan 56 tahun GKPI dengan tema menang atas kuasa kegelapan. Di dunia ini, kuasa kegelapan atau okultisme ini masih merajalela di mana-mana. Okultisme ada di dalam
dunia perdagangan. Okultisme ada di dunia cinta. Okultisme ada di rumah tangga. Okultisme ada di olahraga. Okultisme ada di seluruh lapangan hidup. Marilah kita berjaga-jaga. Jangan sampai okultisme menjadi sumber daripada kekuatan dalam hidup kita. Sumber kekuatan kita hanya Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam usia GKP yang ke-56 ini, mari kita menegakkan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh lapangan hidup kita. Kiranya anugerah Tuhan akan bertambah-tambah di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah usaha kita. Hanya kuasa Tuhanlah yang menyertai kita. Selamat ulang tahun bagi Gereja Kristen Protestan Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga. Engkau begitu baik. Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami. Dalam usia GKP 56 tahun pada hari ini, Engkau memberikan maklumat kepada kami supaya kami memerangi berbagai-bagai kejahatan, yakni kuasa jahat, kuasa gelap. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tidak punya kekuatan. Tapi kalau Engkau berfirman, maka semuanya akan jadi. Kalau Engkau menolong, maka kami hadir di dalam peperangan itu tadi dan menjadi pemenang-pemenang. Bapa di surga, di tengah-tengah gereja GKPI yang bergumul melawan memerangi kuasa kegelapan, GKPI juga menghadapi banyak tantangan. Tantangan ekonomi, tantangan organisasi, tantangan sakit penyakit, tantangan berbagai-bagai, sehingga kami bisa menimbulkan perpecahan. Tapi biarlah Roh Kudus menghibur kami. Roh Kudus membekali gerejamu menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang baik. Ya Bapa kami di surga, biarlah Engkau hadir di dalam rumah tangga orang percaya. Hadir di dalam gereja kami. Hadir dalam seluruh lapangan kehidupan kami. Kami tidak punya kekuatan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Berkatilah para pelayan di sini, mulai dari pusat, di wilayah, di resort, di jemaat, di pos kebaktian. Berkatilah gereja-gereja GKPI dimanapun berada. Seluruh warga jemaat GKPI dimanapun berada, biarlah Tuhan menyatukan kami. Berkati juga Tuhan jemaat kami yang sedang berada dalam penderitaan, kesulitan pekerjaan, terbaring di rumah sakit oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk Amang Sinaga dari sektor 3 yang menjalani operasi, yakni batu empedu. Tuhanlah menolong supaya Amang Sinaga diberkati oleh Tuhan. Pada waktu dioperasi itu nanti, kuat kuasa Tuhan tutup bungkus dia. Begitu juga dengan mereka yang berkeluh kesah, yang tidak tersebutkan satu persatu. Hadirlah bagi mereka. Bangsa dan negara kami ini yang baru menikmati kemerdekaannya, Tuhanlah yang kiranya menolong menjadi bangsa yang maju, lahir maupun batin. Terima kasih Bapa kami di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri kita untuk persembahan dengan memuji Tuhan dari buku ND 211 ayatnya yang kedua, Tuhan Yesus si Parmahan.
Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan, yang kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Dalam Yesus kita bersaudara,
kita